Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Profesor Dr. Soma. And selamat pagi untuk guru-guru saya, Dr. Nuti, Dr. Endang, Dr. Dama, Dr. Dani, ada Prof. Zainal juga. Pagi ini saya akan berbagi tentang hubungan antara rinitis alergi dengan rhinosinusitis kronis. Rinitis alergi adalah suatu kondisi inflamasi yang diperantarai oleh IgE yang menyebabkan infiltrasi dari eosinofil dan sel-sel inflamasi tipe 2 di mukosa hidung. Kondisi rinitis alergi ini sendiri memang kondisi yang tersering ditemukan menyertai rhinosinusitis kronis baik pada anak maupun pada dewasa. Dan secara teori memang adanya rinitis alergi pada pasien-pasien dengan rhinosinusitis kronis akan memperberat rhinosinusitis kronis itu sendiri karena adanya tambahan inflamasi. Hubungan antara rinitis alergi dengan rhinosinusitis kronis ini sudah ditelusuri dan berbagai penelitian telah dilakukan. Dari berbagai penelitian didapatkan adanya hubungan antara alergi dengan rhinosinusitis kronis, namun beberapa penelitian lain masih terdapat kontradiktif adanya hubungan alergi dengan rhinosinusitis kronis. Kemudian penelitian juga dilakukan dengan berbagai fenotipe dari rhinosinusitis kronis. Didapatkan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat antara hubungan alergi dengan rhinosinusitis kronis dengan polip maupun tanpa polip. Namun didapatkan hubungan yang kuat antara alergi dengan fenotipe allergic fungal rhinosinusitis dan central compartment atopic disease. Dari data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari data yang mendukung hubungan antara alergi dengan rhinosinusitis kronis adalah dengan beberapa subtipe dari rhinosinusitis kronis dengan type 2 inflammation yaitu allergic fungal rhinosinusitis dan central compartment atopic disease. Endotyping saat ini menjadi poin penting dalam berbagai penelitian termasuk dalam rhinosinusitis kronis bersamaan dengan mengkategorikan endotyping ini sendiri dengan fenotipenya. Endotyping ini pertama kali dimulai di saluran napas bawah, kemudian berkembang dan diteliti di saluran napas atas sinusitis kronis. Ini ada diagram yang dipublikasi oleh Wenzel. Saya mengutip Profesor Harvey yang menggunakan diagram ini untuk menganalogikan inflamasi yang terjadi pada saluran napas atas yang menyerupai inflamasi yang terjadi pada saluran napas bawah. Apabila kita bertemu pasien yang datang ke klinik dengan keluhan, saya mengalami sinusitis sepanjang hidup saya dari kecil, pasien usia dewasa muda. Hal ini mayoritas mengarah kepada alergi. Dibanding pasien-pasien yang datang pada usia dewasa dengan keluhan baru beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir, lebih mengarah kepada eosinophilic CRS ataupun non-eosinophilic CRS. Berdasarkan EPOS 2020, rhinosinusitis kronis primer ini telah dibagi dan endotype type 2 inflammation memiliki beberapa fenotipe, diantaranya adalah eosinophilic CRS dan allergic fungal rhinosinusitis dan juga central compartment atopic disease. Central compartment atopic disease ini sendiri pertama kali dipublikasi pada tahun 2017. Sebelumnya pada tahun 2014 ditemukan bahwa terdapat perubahan polipoid pada concha media yang merupakan indikator adanya suatu penyakit atopi. Kemudian entitas central compartment atopic disease ini baru diperkenalkan pada tahun 2017, di mana didefinisikan sebagai suatu proses penyakit yang patologi primernya adalah suatu edema atau perubahan polipoid pada mukosa concha media yang disebabkan karena alergi yang dapat menyumbat dari ostium sinus paranasal. Jadi alergen inhalan akan dideposit terutama di daerah concha media dan pada pasien-pasien dengan hipersensitivitas maka akan terjadi inflamasi dengan yang diperantarai oleh IgE dan kemudian akan terjadi inflamasi dan edema maupun polipoid pada mukosa concha media. Ini adalah gambaran yang biasa ditemukan pada pasien-pasien dengan CCAD. Terdapat gambaran polipoid, mukosa yang edem pada concha media maupun area yang satu level dengan concha media, seperti septum nasi ataupun processus umcinatus.
Karakteristik pasien-pasien dengan CCAD, biasanya pasien usia muda, tadi seperti dijelaskan sebelumnya pasien-pasien alergi biasanya onsetnya adalah onset usia muda, kemudian inflamasi yang mendasari adalah type 2 inflammation dengan peningkatan dari IgE, terdapat riwayat dari atopi, kemudian ada juga disertai riwayat alergik asma, dan respon terhadap kortikosteroid. Pasien-pasien dengan CCAD sendiri memiliki gambaran endoskopi dan radiologi yang khas, di mana didapatkan adanya edema dan polipoid pada daerah sentral kompartemen, di daerah concha media dan sekitarnya. Dan kemudian begitu juga didapatkan pada gambaran radiologisnya. Biasanya didapatkan pada fase awal ini didapatkan adanya opasifikasi atau perselubungan di daerah sentral kompartemen, jadi di daerah kompleks osteometal, di daerah concha media, dan daerah sinus lainnya, di daerah superolateralnya didapatkan gambaran yang normal. Biasa disebut dengan black halo sign. Ini adalah tabel yang memperlihatkan beberapa perbedaan antara rhinosinusitis kronis yang sama-sama tipe inflamasi tipe 2, yaitu CCAD dengan eosinophilic CRS. Biasanya pada pasien dengan CCAD ini hampir dipastikan merupakan diperantari oleh IgE, dan onsetnya onset usia muda disertai dengan asma, dan kemudian pada pemeriksaan endoskopinya tadi didapatkan adanya edema dan perubahan polipoid pada concha media. Namun biasanya pada ECRS, eosinophilic CRS, kita menemukan adanya musin eosinofilik yang agak kental, tetapi di CCAD biasanya kita tidak menemukan itu. Kemudian di daerah pada pemeriksaan CT scan didapatkan adanya penebalan di daerah sentral dengan sinus-sinus sekitarnya normal. Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan juga peningkatan eosinofil jaringan, tapi pada CCAD ini kadang-kadang tidak ditemukan peningkatan eosinofil serum, cuma didapatkan peningkatan dari IgE. Kemudian tata laksananya pada CCAD bisa kita atasi alerginya, kemudian dilakukan tata laksana tindakan bedah, dan pasca operasi bisa diberikan steroid intranasal dengan spray maupun irrigation. Dan ada juga perkembangan terapi selanjutnya dengan biologik dengan omalizumab anti-IgE. Allergic fungal rhinosinusitis adalah suatu bentuk dari rhinosinusitis jamur yang non-invasif, dan gambaran fenotipenya mirip dengan rhinosinusitis kronis dengan polip. Jadi ini allergic fungal rhinosinusitis ini dikabarkan adanya hipersensitivitas dari host terhadap jamur penyebab yang menyebabkan timbulnya musin alergi pada pasien. Karakteristik pasien allergic fungal rhinosinusitis biasanya pasien usia muda dengan atopi. Gejalanya mirip dengan pasien-pasien rhinosinusitis kronis, namun tidak respon terhadap terapi medikamentosa, dan pasiennya biasanya imunokompeten. Untuk menegakkan diagnosis dari allergic fungal rhinosinusitis kita menggunakan kriteria Ben-Kuhn. Namun dari beberapa kriteria oleh Ben-Kuhn ini, beberapa kriteria tidak khas menunjukkan allergic fungal rhinosinusitis. Dikatakan hanya mungkin dua kriteria saja yang cukup khas pada allergic fungal rhinosinusitis sehingga dapat membedakan allergic fungal rhinosinusitis dengan rhinosinusitis kronis lainnya, yaitu adanya hipersensitivitas tipe 1 terhadap jamur dan adanya gambaran double density pada CT scan. Jadi idealnya untuk menegakkan allergic fungal rhinosinusitis kita harus mendapatkan 5 kriteria ini. Beberapa kriteria minor adalah adanya erosi tulang, kita menemukan adanya kristal Charcot-Leyden, kemudian ada eosinophilia perifer, dan adanya kultur jamur yang didapatkan. Ini perbedaan antara allergic fungal rhinosinusitis dengan eosinophilic CRS. Gambaran musin atau sekret pada allergic fungal rhinosinusitis juga tebal dan kental, mirip dengan namun bedanya dia lebih seperti selai kacang, seperti peanut butter ya. Dan secara literatur didapatkan bahwa pasien-pasien allergic fungal rhinosinusitis ini didapatkan Lund-Mackey CT score-nya lebih tinggi daripada ECRS. Kemudian CT image-nya dia ada daerah hyperdense di antara perselubungan karena adanya musin alerginya. Jadi adanya double density di gambaran CT scan. Dan jamur penyebab paling seringnya adalah Aspergillus. Dan biasanya total serum IgE-nya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien dengan eosinophilic CRS.
Ini bentuk dari nasal discharge dari allergic fungal rhinosinusitis. Gambaran CT scan-nya menunjukkan gambaran double density, yaitu ada hyperattenuation di daerah sentral karena disebabkan oleh adanya musin alergi. Untuk tata laksana pilihannya adalah tindakan bedah yang diikuti dengan beberapa terapi medikamentosa. Beberapa obat-obatan telah diteliti untuk dapat menjadi tata laksana tambahan pada allergic fungal rhinosinusitis. Di antaranya adalah steroid topikal maupun oral. Dilaporkan bahwa pemberian sistemik kortikosteroid preoperatif dapat menurunkan adanya inflamasi mukosa, dan pemberian post-operatif juga dapat meningkatkan outcome dari allergic fungal rhinosinusitis. Kemudian pemberian anti jamur juga dilaporkan dapat mengurangi inflamasi dan rekurensi pada allergic fungal rhinosinusitis. Untuk leukotriene antagonis penelitiannya masih evidence level 5. Kemudian untuk omalizumab juga sudah mulai banyak diteliti di luar. Untuk imunoterapi juga dilakukan, namun untuk allergic fungal rhinosinusitis sendiri masih sedikit trial yang dilakukan untuk pasien-pasien AFRS. Untuk prognosisnya, allergic fungal rhinosinusitis ini adalah salah satu rhinosinusitis yang tinggi tingkat rekurensinya. Dari Schubert dan Götz menyatakan suatu tanda untuk mendeteksi adanya rekurensi pada allergic fungal rhinosinusitis, yaitu diantaranya adalah peningkatan serum total IgE lebih dari 10% setelah dilakukan operasi sinus pada AFRS. Dan dengan adanya tanda ini, maka kemungkinan rekurensi tinggi dan kemungkinan pasien memiliki kemungkinan untuk dilakukan operasi selanjutnya atau revisi. Dan sebagai take home message, pada umumnya hubungan antara rinitis alergi dan rhinosinusitis kronis saat ini masih terbatas pada beberapa fenotype, yaitu allergic fungal rhinosinusitis dan central compartment atopic disease. Ini adalah tanda khas pada CCAD, adanya bagian sentral yang terkena perselubungan dan mukosa, dan mukosanya polipoid dan edema pada daerah sentral akibat adanya sensitisasi terhadap alergen inhalan. Dan kemudian juga harus diingat bahwa diagnosis allergic fungal rhinosinusitis harus dipikirkan pada pasien-pasien dengan CRS namun resisten terhadap tata laksana medikamentosa yang konvensional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.